teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan samudra ke Nusantara. Latar belakang penjajahan samudra ke Nusantara. Pada abad ke-15 sampai 17, bangsa Eropa mulai melakukan penjajahan samudra besar-besaran. Ada beberapa alasan utama, yaitu 1. Mencari rempah-rempah. Rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala hanya tumbuh di Nusantara, khususnya di Maluku. Nah, di Eropa, rempah sangat mahal karena dipakai untuk bumbu, masakan, obat-obatan, bahkan pengawetan, dan parfum. Selama berabad-abad, rempah diperdagangkan lewat jalur darat, melalui Asia, Arab, Turki, Eropa, sehingga harganya naik berkali-kali lipat. Bangsa Eropa ingin mencari jalur laut langsung ke Nusantara agar bisa memperoleh rempah lebih murah dan menguasai perdagangan. 2. Jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Konstantinopel, pusat perdagangan jalur darat Asia Eropa, jatuh ke tangan Turki Nustamani. Sejak itu, bangsa Eropa kesulitan mendapat barang dari Asia karena jalur dagang dikuasai oleh Turki. Akibatnya, harga barang, terutama rempah, jadi semakin mahal. Untuk mengatasi hal ini, bangsa Eropa mulai mencari jalur baru lewat laut yang lebih aman dan cepat. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang geografi, astronomi, dan navigasi membuat pelayaran jarak jauh lebih memungkinkan. Penemuan kompas astabel peta yang lebih akurat, kapal jenis karavel yang kuat menghadapi gelombang samudra menjadi kunci keberhasilan penjajahan. Pengetahuan tentang angin muson juga membantu bangsa Eropa merencanakan pelayaran menuju Asia. Dengan kemajuan ini, mereka berani menjelajah lautan yang sebelumnya dianggap berbahaya. 4. Semangat 3G, growth atau kekayaan. Bangsa Eropa sangat ingin mendapatkan emas, rempah, dan komoditas berharga dari Asia. Glory atau kejayaan. Kerajaan Eropa berlomba-lomba menunjukkan kekuasaan dengan menentukan wilayah baru dan menguasai perdagangan internasional. Gospel atau penyebaran agama. Mereka membawa misi agama, yaitu menyebarkan Kristen Katolik ke wilayah-wilayah baru. Rute penjajah samudra. Pada abad ke-15 hingga 17, bangsa-bangsa Eropa berlomba menaklukkan samudra demi menentukan jalur perdagangan baru menuju Asia. Tujuan utama mereka adalah Nusantara, pusat rempah-rempah yang harganya setara emas di pasar Eropa. Ada 3 bangsa besar yang berperan penting dalam penjelajah samudra, masing-masing dengan rute berbeda dan tokoh-tokoh pelaut terkenal yang memimpin ekspedisi mereka. Rute penjajahan oleh Portugis ke Nusantara. Yang pertama ada Bartholomeus di 1487 dari Lisabon ke pantai barat Afrika lalu sampai Tanjung Harapan, ujung selatan Afrika. Tidak sampai ke Nusantara, tapi berhasil membuka jalan bagi pelayar berikutnya. 2. Vasco da Gama 1498 dari Lisabon menuju pantai barat Afrika, menuju Tanjung Harapan, menuju pantai timur Afrika, menuju Calicut India, lalu menuju Selat Malaka sampai ke Kepulauan Indonesia. Lalu yang ketiga ada Afonso de Albuquerque 1511 sampai 1512 dari Lisabon menuju Tanjung Harapan, menuju India, menuju Selat Malaka. Berhasil merebut Malaka 1511 lalu mengirim Antonio de Abreu ke Maluku 1512. Inilah kedatangan resmi Portugis pertama kali di Nusantara. Lalu ada Spanyol. Yang pertama ada Corpus Colbert 1492 dari Spanyol menuju Samudra Atlantik mendarat di Kepulauan Karibia,
ditemukannya di Asia. Tidak sampai ke Nusantara, tapi membuka jalan bagi Spanyol menguasai wilayah Pasifik. Kedua, Ferdinand Magellan 1519 sampai 1521 dari Spanyol, lalu Samudra Atlantik, lalu pantai timur Afrika, lalu Selat Magellan di Amerika Selatan, lalu Samudra Pasifik di Filipina, lalu sampai ke Maluku. Magellan tewas di Filipina, tapi ekspedisi tetap berlanjut. Lalu yang ketiga ada Juan Sebastian Elcano 1522 melanjutkan ekspedisi Magellan dari Filipina ke Tidore, Maluku, lalu kembali ke Spanyol melewati Tanjung Harapan. Inilah pelayaran pertama yang mengelilingi bumi. Lalu sekarang ada Belanda. Yang pertama ada Carles de Houtman 1595 sampai 1596 dari Amsterdam ke pantai barat Afrika, lalu Tanjung Harapan ke Samudra Hindia, lalu Selat Sunda, dan tiba di Banten pada 2 Juni 1596. Ini awal masuknya Belanda ke Nusantara. Lalu yang terakhir ada Jan van Eyck 1598 dari Belanda ke Tanjung Harapan, ke Samudra Hindia, ke Selat Sunda, ke Banten. Ekspedisi ini lebih sukses menghasilkan banyak keuntungan sehingga Belanda semakin gencar berdagang dan akhirnya menjajah Nusantara. Dan itulah penjelasan dari saya untuk menjelaskan penjajahan samudra ke Nusantara. Sekian, terima kasih.